Racikan Berita. Terima kasih perlawanan terhadap oligarki di Prambasan. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 2 DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih permohonan audiensi kami sekitar Desember 2024 yang lalu sudah ditindaklanjuti. Terlepas mungkin sudah lama, tapi kami apresiasi karena kepada siapa kami mengeluh, kami bolak-balik ke Banten dan penderitaan rakyat Banten itu kami dengar, kami kebingungan dan kemana kami salurkan harapan kami dengan ada revisi ini. Apa yang menjadi substansi persoalan ini dihadapi rakyat bisa seimbang setidaknya dari versi rakyat yang kami advokasi, tidak melulu dari sisi kementerian dan lembaga bahkan Mabes Polri. Karena terus terang apa yang hari ini diupdate kepada publik yang menurut pimpinan tadi disyukuri, bagi kami yang belum bisa kami apresiasi karena fakta di lapangan itu masih sangat jauh dari kenyataan apa yang saat ini diupdate, dan bahkan dugaan kami ada upaya lokalisir dan juga menumbalkan pihak-pihak tertentu sehingga pihak yang lainnya semestinya lebih bertanggung jawab terhadap persoalan ini harus diseret di dalam proses hukum, tapi tidak proses begitu. Baik, yang pertama saya ingin perkenalkan diri, saya Ahmad Fajinuddin, saya ketua dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampasan tanah rakyat. Hadir bersama kami ada sejumlah advokat, ada Bang Edi Juniarto, ada Bang Azamkan, ada Bang Judi Purwantoro, ada Bu Susi dan yang lainnya. Juga prinsipal kami juga ikut hadir karena pentingnya agenda ini. Alhamdulillah dalam waktu singkat pun sudah banyak hadir. Ada Bu Menuk Wulandari, beliau ketua aliansi rakyat juga dengan sejumlah timnya. Ada juga Bang Edi Mulyadi, wartawan senior yang juga menjadi salah satu prinsipal. Dan sebenarnya ada sejumlah purnawirawan TNI, kami mohon izin tidak bisa hadir karena ketuanya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras sedang sakit, tidak doakan mudah-mudahan beliau cepat pulih begitu. Selanjutnya dari substansi kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama soal kedaulatan tanah rakyat baik di laut maupun di darat. Saya menginsyati bahwa tugas fungsi DPR RI salah satunya adalah proses pembentukan undang-undang. Dan dalam pembentukan norma undang-undang itu dua hal pasti menjadi perhatian. Yang pertama, dipastikan norma itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar karena nanti rawan diuji di MK. Yang kedua, undang-undang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ada satu hal yang ini penting menjadi penjagaan kita bersama. Undang-undang nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh pemerintah, PP-nya akan seperti apa. Dan ini kami temui, masalah pagar laut ini bukan ansih soal pagar laut dan ada sertifikat laut, tapi di sana terkandung motif untuk melakukan proses reklamasi dan rekonstruksi wilayah laut dengan dalih itu adalah tanah musnah yang sudah dipersiapkan belitnya peraturan di PP nomor 18 tahun 2021. Di pasal 66 itu tegas diatur bahwa tanah musnah ini yang punya hak atas tanah musnah memperoleh dua hal di pasal 66 PP 1821. Yang pertama adalah hak untuk reklamasi atau rekonstruksi. Yang kedua bahkan punya hak untuk mendapatkan uang prohiman. Artinya bukan hanya wilayah laut yang akan dirampas oleh oligarki jahat ini, tetapi juga APBN atau APBD akan diambil juga untuk mendapatkan kompensasi uang prohiman dari sertifikat mereka yang mereka dalilkan dulunya mungkin zaman jahiliyah, zaman Firaun mungkin itu diklaim sebagai tanah daratan yang kemudian jadi tanah musnah. Maksud saya begini, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 mulai mengatur apa yang disebut dengan tanah musnah. Sebelumnya di belit pertanahan, akarnya kan Undang-Undang Pokok Agraria 560 itu tidak pernah diatur apa yang dimaksud dengan tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai disusupkan istilah tanah musnah di pasal 49. Di PP 18/2001 lebih ditegaskan lagi. Di definisinya ada di angka 1 nomor 33 dan bahkan di pasal 66 PP 18/2001 itulah yang menjadi dasar legitimasi bagi pihak-pihak yang ingin membangun industri properti di wilayah laut bisa memperoleh hak, tapi bukan reklamasi seperti di Pantai Utara Jakarta. Mereka melakukan reklamasi dan rekonstruksi dengan dalil mereka punya sertifikat hak, apakah itu SHGB atau SHM, yang didalilkan sebelumnya ini adalah tanah daratan yang terkena abrasi, dianggap tanah musnah. Clear ini yang sedang terjadi upaya
nggak merampas wilayah tanah laut kita berdalih PP 821 dari pintu pasal 66. Maka mulai bekerja mereka menyiapkan alas haknya. Kepala Desa Pohon ini punya tugas untuk menyiapkan narasi. Dulu ada bilik-bilik tahun 80-an, 81, 82 yang seolah ada di wilayah laut, yang kemudian melibatkan kantor jasa surveyor berlisensi yang dia juga kaitkan soal wilayah itu ada di wilayah daratan, maka diterbitkan oleh BPN ini. Jadi mafia ini melibatkan BPN juga, karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir, 263 SHGB itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi. Agung sekali proyeknya bahkan tidak ada dua. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi dia yang biayai. Tidak mungkin arsip. Itu dari mana arsip membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu. Seolah-olah semua itu diakui oleh ASI dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar karena sebelumnya katanya denda per meter per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya ASI siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum ASI membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Lalu kalau motifnya itu nyambung bagi rakyat, rakyat sudah tahu Pak. Kalau Bapak kunjungan ke Pulau Cangkir, saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu. Juga kemudian nelayan Holland dan yang lainnya ramai kita dengar baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini. Itu di wilayah laut. Dan mohon maaf itu tadi bisa jadi karena pertimbangan DPR ketika membuat peraturan hanya berputar kepada apakah ini dibutuhkan masyarakat, yang kedua apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, tapi tidak berpikir nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh eksekutif. PP-nya nanti seperti apa? Ternyata PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Tidak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya, tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jangan sekali ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara sama negara, bukannya rakyat hari ini. Kalau hari ini kita diam, nggak tahu kita punya kedaulatan wilayah apa lagi. Itu untuk di wilayah laut. Sekarang di wilayah darat. Mumpung ada BPN dari Kabupaten Tangerang juga di tingkat provinsi. Kami menemukan data, dan ini dari situs Bumi ATR. Data yang kami olah ada 3 orang nama, Engcun atau Bujali, kemudian Freddy dan Henry punya tanah 9 juta hektar. 9 juta meter persegi atau 9.000 hektar. 900 hektar, mohon maaf, salah. Ya, 9 juta meter atau 900 hektar. Ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan karena inilah yang modus merampas tanah rakyat itu ya. Mereka main dengan BPN, berpikir sertifikat ini diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini. Kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat di sini mau jual murah enggak? Kalau nggak mau jual murah, bertaruh di pengadilan. Kalah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai. Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat, yang belum punya sertifikat baru kira nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. RIB-nya nomor induk bidang kan diblok oleh BPN. Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mengatakan kasus ini bukan baru kemarin Pak. Sejak 2017 kami hadirkan saksi yang ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Karena dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Pamekaran, ada juga Charlie Chandra. Mohon maaf, isunya ini bukan anti etnis tertentu, bahkan korbannya pun ada yang dari etnis Tiongkok. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada satu kejahatan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif dilegitimasi oleh peraturan dan perundang-undang. Selanjutnya saya mau bicara lagi tentang bentuk penekan apa sih modus operandinya di masyarakat. Bapak-bapak kan hari ini baru lautnya yang timbul sertifikat itu hanya di atas laut. Faktanya, Bapak cek di aplikasi Bumi ATR atau ATR BPN, di sungai-sungai sudah diterbitkan sertifikat oleh mereka.
Jadi mau dikuasai semuanya, laut dikuasai, sungai dikuasai, darat dirampas. Kenapa kami konsisten menggunakan terminologi merampas tanah rakyat? Kenapa? Definisi merampas adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keriduan, baik karena harganya murah, tidak dibayar harga, apalagi dengan intimidasi dan sebagainya. Bapak coba ke Kronjo, tanah di Kronjo itu ada yang dibayar berapa? 30.000 rupiah per meter, ada yang 50.000 rupiah. Itu pun dibayar semua. Ada seorang petani di Kronjo sedang menunggu panen sawahnya, tiba-tiba datang anak urukan menumbun tanah sawah tadi. Ini dekat dengan sungai yang sebelumnya sudah diuruk, kalau sekarang sudah dinormalisasi, namanya Sungai Kalimalang. 20 meter lebarnya, 3 kilometer diuruk. Karena ramai bilang alhamdulillah dinormalisasi. Tapi di dekat situ juga ada sawah menjelang panen, tidak ditanya pemiliknya, langsung diuruk. Kebingungan ini. Akhirnya apa? Mereka tanya ke kepala desa. Kepala desa dijembatani, akhirnya dinego biar menerima 50. Artinya kepala desa terlibat semua. BPR terlibat, kepala desa terlibat, DPRD dan Pemda terlibat dalam apa? Proses pembentukan RT RW-nya, rencana tata ruang dan wilayah. Walau belakangan rencana detail tata ruangnya belum ditindaklanjuti karena ketahuan semuanya. Apa dasar mereka? Rencana tata ruang wilayah itu menyebabkan apa? BPR bisa sertifikat di wilayah laut, seolah-olah itu kawasan jadi kawasan industri. Dan ini disebutkan juga oleh direktur dari Agus Dayu Purnomo Sempono. Dan dia berdalih, itu kan dulu tanah terkena abrasi. Bohong dipakai, ada tanah abrasi di Tangerang. Kalau mau saya kasih garis besarnya, tanah abrasi itu mungkin terjadi di pantai selatan karena angin kita arahnya ke Australia. Kalau pantai utara bukan abrasi, malah terjadi sedimentasi karena ada material dari laut yang dibawa ke daratan. Makanya Wahyu 1 udah bilang motif pagar laut itu adalah untuk mengumpulkan sedimentasi. Pertanyaannya, dia sudah tahu itu motifnya. Kalau dari mana dia bisa bicara itu? Kalau terjadi sedimentasi untuk apa? Untuk kolam penangkaran buaya? Nggak mungkin. Itu tapi ini dalam rangka untuk membangun kawasan industri properti. Aguan ini sudah pernah gagal di Jakarta, mau dia coba sekarang di wilayah Banten dan semua wilayah lainnya sudah ada. Dan mohon maaf Pak, kalau diperhatikan kenapa ada fenomena sertifikat di atas laut, itu semuanya rata-rata setelah tahun 2021 mereka memanfaatkan PP 821 pasal 66 karena mereka ingin mendapatkan hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi berdalih tanah mereka menjadi tanah musnah. Bapak pimpinan yang saya hormati juga kepada Dewan yang terhormat, saya ingin fokus juga kepada apa sih peran kita sesuai dengan fungsi yang melekat pada kita, termasuk kewenangan kita. Kalau dari kami Pak, kami sudah sampaikan memang kami menggugat. Ada 9 entitas yang kami gugat, 1 sampai 8 sebagai tergugat, 1 sebagai turut tergugat. Turut tergugatnya adalah Kementerian Keuangan. Untuk apa? Bukan untuk kami gugat untuk membayar negara kepada kami, bukan. Untuk menerima hasil gugatan kami agar dibayar kepada negara karena kerugian dialami oleh seluruh rakyat agar diterima melalui Kementerian Keuangan. Mohon izin saya sampaikan tergugat satunya Aguan atau Sugiharto Kusuma, tergugat 2 Antoni Salim, tergugat 3 adalah PT Pantai Indah Kapuk, tergugat 4 adalah PT Mandiri Lestari, ya, Mandiri Sukses Makmur Lestari. Kemudian ada tergugat berikutnya ada Jokowi, ada Erlangga Hartarto, ada tadi disebutkan dari APSI Surtawijaya dan Mas Koka. Saya menjadi saksi ada pos APSI di Kecamatan Kronjo dekat tikungan yang di sana ada patung ikan dan udang. Belok kiri sedikit di situlah. Sebelumnya waktu saya dengan kawan-kawan dari LBH Muhammadiyah belum hadir di situ, itu masih terpampang plakatnya. Tapi ketika rekan Bu Foni dari LBH Muhammadiyah membuat video di depan kantor APSI itu sekarang hilang. Saya bilang kepada saudara laporkan saja itu obstruction of justice, itu menghilangkan barang bukti keterlibatan APSI dalam perampasan tanah rakyat. Agar kita bisa berbagi juga dengan yang lainnya, satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa PP ini Pak, Januari 2026 akan menihilkan hak rakyat di mana bukti-bukti kebenaran rakyat tanah adat yang selama ini sudah menjadi pegangan mereka seperti Giri, Kitir, Pohir dan seterusnya itu tidak akan diakui. Nanti oligarki ini kalau mau merampas tanah lebih mudah, dia cukup main dengan BPN.
Sekarang saja yang PP ini belum berlaku, perjalanan masih diakui giring, masih boleh untuk peningkatan hak untuk jadi SHM atau SHGB. Itu saja sudah banyak yang dirampas dengan modus menimpakan di overlap. Produk BPN di overlap punya rakyat. BPN kemudian memprodukkan oligarki. Makanya kemarin nggak benar itu Pak. Katanya sudah diberi sanksi tegas. Itu yang diberi sanksi tegas tingkat pensiun. Salah satunya kepala BPN kabupaten itu. Dari mana orang yang sudah diberi sanksi tegas dan diturunkan dari jabatannya? Jabatan apa? Kok kita semua sekarang dibodoh-bodohin begini Pak? Itu mau bernegara seperti apa gitu? Apakah kita akan membiarkan negara ini dikuasai oleh swasta? Apakah nanti negara kita itu entitas negara Pak? Kok kalah dengan swasta? Sebagai contoh, di Lombok desa itu ada apartemen tinggi. Kepala desanya nggak tahu siapa warga desa. Ketika masuk mondar nggak boleh. Jadi itu seperti ada entitas terpisah dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka mohon maaf jangan tersinggung kalau saya berulang kali mengatakan jangan-jangan ada negara Kesatuan Republik Ambuan. Maksudnya itu. Saudara ini Kapolri coba dipalih. Kenapa saudara ini tidak ada satu kata pun dari Kapolri bicara tentang itu? Apakah kemudian negara ini sudah segitunya gitu? Dan mohon maaf ini yang saya ingin sampaikan. 3 hari yang lalu saya kunjungan ke Kesultanan Banten bernama sejumlah penawaran TNI. Ada Laksamana Islam Sugiharto Purnawirawan, ada Pak Samsul Jalal Purnawirawan, juga ada Pak Sunarto Purnawirawan, Majen sama Laksamana. Kami menerima keluhan dari Banten. Apa coba sekarang narasi yang berkembang di Banten? Kami rakyat Banten dulu bergabung karena percaya NKRI ini akan mengelola tanah kami dan memberikan kesejahteraan kami sebagaimana amanat pasal 3 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, udara serta ikan terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi apalagi hari ini kami saksikan bahwa bumi, air, udara apa yang terkandung di dalamnya dikelola oleh swasta, dikelola oleh oligarki dan untuk kemakmuran oligarki. Lalu apa alasan kami untuk tetap bersatu dengan NKRI? Ini sekarang narasinya di Banten itu sedang berpikir apakah kita kembali ke Kesultanan Banten. Sekedar informasi. Lalu yang penting juga untuk kami sampaikan adalah bahwa kasus ini sebenarnya kalau negara hadir sejak pagar itu 1 meter saja sudah selesai. Memang ini ada masalah besar, tapi bukan berarti sebagai bangsa yang besar kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Caranya dengan apa? Jujur. Tadi yang disebut yang jadi tropical prosperity itu Bapak, mohon maaf saya kasih tahu, ini tanah hak negara mau dirampok oleh Jokowi dikasih kepada Aguan. Kenapa? Dari 1.755 hektar proyek PIK 2 yang disebut dengan tropical prosperity, 1.500 itu kawasan hutan lindung yang kewenangannya ada pada negara mau dikasih kepada PIK 2, dikasih ke Aguan. Ini korupsi. Penyalahgunaan kewenangan yang perbuatan melakukan yang menguntungkan diri orang lain atau korporasi dalam hal korporasi Aguan karena tanah yang merugikan keuangan negara, ruginya negara kehilangan kawasan hutan lindung yang itu mewakili negara rakyat. Sejelas ini sebenarnya masalahnya. Tapi kenapa yang ditangkap baru Arsim? Kalau saya bilang bukan hanya Arsim, bukannya BPN pun begini info yang saya dapat. SHGB itu seolah-olah hanya dikeluarkan oleh Kantah. Padahal menurut kewenangannya, kalau dia di bawah 4.000 memang Kantah, di atas 4.000 sampai 10.000 Kanwil, di atas 10.000 Menteri. Kenapa sekalipun yang tahu kita malah menterinya kebakaran di kantornya? Dan kami sudah dapat info di lapangan itu ada yang luasnya 30 hektar. Berarti kalau RSHGB 30 hektar salah satunya itu mustahil oleh Kantah. Dan saya minta kepala desa dan kata semuanya, ayolah kita tobat dulu. Tobat nasuhan ini anak cucu kita ke depan. Apa yang kita wariskan dari anak cucu kita kalau semua kedaulatan sudah dirampas pada hari, padahal kita masih hidup di hari, dan kita bisa mengambil tindakan di hari. Saya ulangi statement saya di ILC beberapa waktu lalu sekaligus penutup penyampaian saya di dalam rapat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Hakikatnya kita tidak mewarisi bangsa ini dari para pendahulu kita, daripada pendiri bangsa kita. Tapi sejatinya kita sedang mendapat titipan amanah bangsa ini dari anak cucu kita generasi selanjutnya.
Maka sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kita agar apa? Negara ini sampai kepada rakyat kita. Jangan sampai negara ini nanti sampai kepada rakyat kita namanya sudah bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi sudah menjadi negara kesatuan Republik Akuan. Ini kenapa ini? Pakai Cek. Sampai ada sabotase juga saya menyampaikan. Enggak. Saya kualifikasi enggak sabotase. Kalau sabotase berarti saya instruksi. Tapi ini kan enggak. Sabotase di luar kendali pimpinan. Saya memberikan waktu seluas-luasnya Bapak mau bicara. Ya, saya lanjutkan. Tolong dicek dulu, mungkin ada yang kesenggol kabel-kabelnya. mati semua. Biasanya ada yang kesenggol. Mati semua. Mati semua. Sabotase teknis sih. Yes. Baik. Ya, intinya adalah bahwa kita mendapat amanah Karena itu kita jangan menyia-nyiakan amanah, karena legasi hidup yang paling tinggi itu adalah reputasi. Sekali kita dicap sebagai anak bangsa pengkhianat di Republik ini, maka tidak ada sisa warisan kita yang bisa kita banggakan kepada anak cucu kita. Terlepas kita kaya raya, terlepas kita hebat, tapi kalau kita dicap pengkhianat, selesai. Saya kira itu. Dan untuk detailisasi saya mohon izin ada satu dari Banten untuk menyampaikan biar perspektifnya juga nyambung antara gambaran umum yang kami sampaikan dengan detail masalah yang ada di Banten. Racikan Berita